Assalamualaikum Bun. Assalamualaikum sahabat. Sahabat bunda-bunda semuanya, wanita-wanita soleha, insya Allah amin. Ya, gimana kabarnya Bun? Sahabat, di siang hari ini kalau nggak salah ya, tanggal 1 Dzulhijjah ya. Tapi kalau bulan Maretnya tanggal 20 kayaknya ya, kalau sahabat ya. Maaf nggak pernah lihat tanggal, soalnya nggak pernah gajian Bun. Sahabat, teman-teman semuanya dimanapun, apa kabarnya di pagi hari ini menjelang siang ya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Bunda, sehat walafiat, selalu diberi dengan pertolongan Allah dalam hidayahnya, diberi petunjuk hidayah, pemahaman, kepakian dalam agama Allah di dalam setiap kehidupan yang kita tempuh ya, selalu dalam bimbingan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya selamat dunia akhirat dan keriduannya dunia dan di akhirat ya, menjadi amal soleh dan apapun yang kita lakukan hari ini sudahnya karena Allah lillahi ta'ala ya, semoga dalam keridoannya. Anak-anak kita juga semuanya aktivitasnya semua dalam kemudahan Allah, dalam bimbingan Allah dan keselamatan Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Masya Allah tabarakallah ya, cerah banget nih Bun tuh cuacanya. Kalau yang udah nyuci, tapi saya ini belum Bun. Kalau saya ngobrol cucian. Kalau saya Bun cucian untuk saat ini paling baju saya aja ya, untuk sementara ini, karena kalau pakaian kayak suami gitu ya, kayak anak masih di laundry Bun ya. Semoga pokoknya itu pun buat bunda yang bisa mencuci pakaian ataupun teman-teman semuanya ya, menjadi amal soleh pokoknya yang menjadi saksi kelak ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin ya Bun. Masya Allah kita bisa masuki ya bulan ini. Masya Allah katanya sih ini bulan yang sangat baik ya. Kalau saya sih awam ya, maksudnya katanya bila apa yang kita lakukan gitu ya, ini benar amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga kita bisa mengambil apa yang maksudnya ya, sebanyak-banyaknya gitu amal soleh, amin ya Allah, ridhoi dan Allah mudahkan ya tentunya untuk menjalankannya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Gimana Bun? Waktu itu Bun saya termotivasi yang tentang kita ibadah gitu ya, maksudnya tentang ibadah bahwa ya saya bilang waktu itu tempat terpesona gitu dalam penyambutan ya, waktu itu di acara Ustazah Halimah Al-Idrus kalau nggak salah ya. Pokoknya ya Masya Allah, orang yang berilmu itu disambut ya dengan segala keistimewaan. Masya Allah, semoga anak kita ya, anak-anak kita yang wanita maupun laki-laki pokoknya menjadi hamba-hamba yang memudahkan dekat dengan orang-orang yang soleh, orang yang berilmu ya, dijauhkan dari segala orang yang tidak baik, orang yang buat lemahnya iman, diselamatkan dari fitnah dunia, fitnah akhirat, fitnah kubur, fitnah dajjal, al-masih, seperti itu ya. Semoga anak-anak kita ibarat, kalau saya bilang saya suka gini Bun, melihat seorang soleh itu ya Allah mahal, jauh dari jangkauan kita gitu ya. Masya Allah gitu, bila kita melihatnya ya Allah, sampai dalam hati saya ya Allah izinkan saya untuk mencium tangannya gitu ya. Tapi ya nggak mencium tangannya pun sudah melihatnya saja saya sudah bahagia sekali, alhamdulillah. Ibaratnya menjadi bagian gitu, jadi orang-orang yang soleh gitu, yang wangi, yang harum. Dan kita ingin ya bunda-bunda semuanya, sahabat solihah, teman-teman semuanya dimanapun ya, maksudnya ada di lingkungan itu, dari dunia dan di akhirat ya, ada dengan orang yang soleh, bisa memberi syafaat teman gitu ya, terutama junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW ya, orang-orang yang soleh, ulama-ulama ya, guru-guru kita ya, pejuang-pejuang surga ya, ibaratnya guru-guru kita yang mengajarkan kita ya. Jadi memang Bun, saya sendiri saya mau cerita ya, kalau ngeliat sesuatu itu memang haru biru ya Bun. Kayak ya saya bilang, pernah saya cerita bahwa ada guru kami yang selalu kalau di kampung itu Bun, maaf bukannya bayaran ya Bun ya, tapi kalau di kampung itu sebenarnya sih nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi kadang pernah saya dengar ada tetangga gitu ya, maksudnya dia memang sangat tidak mampu gitu ya, dia bilang aduh saya kalau maaf ngaji atau ke majelis taklim karena mungkin saya tidak punya uang, dia bilang kayak gitu, jadi saya daripada ikut itu gitu ya, ibaratnya lebih baik uangnya saya gunakan untuk apa gitu ya, walaupun peribahasa buat kita aduh kayaknya nggak terlalu ini, tapi buat mereka kan sangat ini ya. Walaupun saya berarti hidup saya susah, tapi adik kita kan gitu melihat yang lebih kemampuan yang lebih ini lagi ya Bun ya. Tapi memang hidup itu memang nggak begitu juga, nggak dibenarkan juga ya Bun ya. Maksudnya mudah-mudahan kita bukan maksudnya memang kita menghargai itu, tapi memang hidup itu harus dipaksakan ya Bun ya. Kalau untuk misal ke majelis taklim ya kita usahakan, karena kalau nggak diusahakan juga memang harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa kita akan pasti melakukan itu terus, dalam artian gini,
kita nggak akan diberi kemampuan ya untuk itu gitu ya bun ya. Ya semoga juga saya, tetangga saya, semuanya lah orang-orang yang maupun di bawah kita ya selalu dalam hidayah, dimudahkan dalam urusan misal ke majelis taklim. Nah, kadang kan ada bukan ini uang pencelengan atau apa ya bun ya, ya pastilah itu kan untuk beramal soleh kita juga ya. Nah seperti itu, jadi saya dulu kalau saya di kampung itu ya kan sedang keluhan gitu, misalnya maaf kayak baju seragam atau apa ya, tapi kalau di saya sih enggak, alhamdulillah ya. Tapi kadang ya itulah ya, namanya juga kan pasti kalau kenal banyak ibu-ibu pasti banyak acara, mungkin kadang menjadi berat gitu ya seperti itu, jadi lebih baik nggak ngaji gitu lah. Jadi seperti itu ya. Ya semoga nggak seperti itu, semoga orang-orang yang berniat ke majelis taklim dimudahkan sama Allah ya, usahanya maksudnya dalam artian rezekinya, walaupun itu bisa tidak seberapa, tapi kalau diberi kemampuannya kan bisa ya bun ya gitu. Kalau memang Allah tidak beri kemampuan ya sedikit apapun tidak akan mampu gitu. Ya semoga kita bukan golong-golongan yang itu, amin amin ya Allah rabbal alamin ya bunda, teman, sahabat solihah. Jadi saya melihat ya kadang oh kayak gitu, waktu itu juga saya sakit gitu ya, kasih sayang Allah gitu dalam keinian saya bahwa Allah tuh sangat sayang kepada kita, dalam sakit kita dilayani ya. Kadang kita tidak memperhatikan itu, kita hanya perhatikan sakitnya gitu, padahal Allah tuh menjamu kita ya, disayangi maksudnya semua orang gitu ya. Kalau misalnya sakitnya mungkin dosa kita juga, mungkin juga itu kasih sayang Allah tuh begitu. Jadi kita baik nyebut nama Allah, takut mati gitu kan, jadi baik nyebut nama Allah. Kalau enggak kan santai nonton TV gitu ya bun. Kadang sholat kita lalaikan banyak hal ya, kayak gitu, bermain-main, ngobrol gitulah. Enggak, kalau bunda-bunda sih mungkin enggak gitu ya, masya Allah. Kalau saya sih kesian, biasa di kampung kayak gitu bun, maafin ya, jangan dicontoh. Seperti itu. Jadi saya melihat guru saya bahwa mereka melayani dengan baik gitu, waktu itu mengajar pun tidak dipungut bayaran gitu ya. Mereka meluangkan waktu, pokoknya pejuang-pejuang surga. Jadi saya sangat, ada lagu tuh bun tentang kalau nggak salah ya, tapi maafin ya, guru belahan jiwa gitu, kekasih yang mempesona, ahlakmu maksudnya ya itulah mulia gitu ahlaknya gitu ya, maksudnya kekasih yang gimana ya, ibaratnya benar-benar kekasih apa ya yang patutlah kita cintai gitu ya. Maksudnya orang soleh itu ya membagikan ilmunya tanpa misalnya mereka meluangkan waktunya ya kan, ilmunya tanpa maksudnya tanpa lelah-lelahnya gitu sampai kita bisa gitu. Kadang ya Allah, jadi sampai saya ibaratnya gini, ya Allah saya ingin sekali mengamalkan itu gitu ya. Kadang kan saya bilang guru itu kadang dijamu gitu, tapi enggak gitu, ini mereka menjamu kita gitu, maksudnya menjamu yang menuntut ilmu, masya Allah. Jadi saya ingin belajar walaupun mungkin saya tidak banyak bisa melakukan, kadang mungkin ada di lingkungan saya kecil gitu ya, karena saya mungkin baru baca Iqra ya bun, karena saya lafadz-lafadznya itu belum paham ya bun, yang penyebutan tasimi saya pun masih berangan, tapi saya ingin sekali gitu bun bisa bahasa, biar bisa bahasa maksudnya Arab gitu, dengan bisa menyebut nama Allah dengan lembut gitu, dengan indah gitu ya bun. Kadang ya Allah indahnya gitu ya. Nah jadi seperti itu bun, walaupun cuma Iqra ya, ada orang di sekeliling kita ya belajar gitu, walaupun cuma ngasih permen gitu ya bun ya, sebagai hiburan misal di hari atau malam Jumat, bukannya ini ya bun ya, bukannya apa namanya apa riaan apa gitu, enggak bun, bukan, karena cuma permen gitu lah bun. Kadang permen sarang 3 gitu ya bun ya, daripada anak berlarian di jalan gitu ya. Terus misalnya kita maaf di rumah ada AC atau apa ya, kadang kita pertanyakan apakah maksudnya AC yang kita nikmati itu apakah bermanfaat gitu, maksudnya bukan cuma kita yang merasakan nikmatnya, misal kayak cuaca dingin gitu, sejuk gitu di dalam rumah gitu, tapi apakah orang anak-anak di sekeliling kita gitu merasakan ini gitu, sedangkan mereka mungkin tidur kepanasan ya, makan juga kekurangan ya, saya tadi ngaji juga mungkin mereka untuk membayar kenceling juga merasa repot gitu ya. Seperti itu ya, mungkin kayak kita pertanyaan juga ya. Makanya waktu itu saya pun ini beli kursi, memang saya maaf sampai waktu itu ya Allah saya mau beli kursi gitu bun, karena memang uangnya nyicil gitu ya, kemampuan saya itu begitu. Terus ya Allah jangan ada kesombongan di dalamnya gitu, karena kan pasti kalau maaf bukannya mebel yang empuk kalau hatinya lapang, tapi kalau saya memang takutnya saya itu belum ini ya bun, namanya orang kampung gitu ya bun. Kalau bunda mungkin kayak kursinya yang empuk gitu ya, ibaratnya hatinya sudah bisa dijaga, tapi kalau saya memang belum bisa bun. Jadi waktu itu saya minta sama Allah, tadi itu dapat kayu gitu ya, berarti mungkin untuk menghilangkan kesombongan. Karena kan kalau
kursi yang empuk gitu, kita kayak kalau ada ya tamu gitu yang kayak lari-larian dia, aduh ntar nih rusak atau gimana ya. Tapi kalau kayu ya udahlah, dia mau seperti apa juga gitu ya bun ya. Semoga Allah jaga. Pokoknya bunda-bunda mungkin yang solihah yang rumahnya bagus sekali, mungkin udah bisa menjaga hatinya ya kan, nggak seperti saya gitu ya. Ibaratnya kalau saya emang seperti itu masih bun ya, maaf di posisi yang itu. Mudah-mudahan kayak bunda-bunda bisa jadi lebih baik, saya ya bisa mencontoh bunda-bunda yang hatinya tidak seperti itu, bersih gitu ya. Oh, seperti itu bun. Jadi kayak guru-guru ya itu saya bilang bahwa saya ingin mencontoh. Jadi walaupun anak-anak saya cuma beberapa orang gitu ya, kemudian ada adik-adik saya, memang ada adik saya, kakak saya walaupun cuma baru ikro ya, kadang ada anak-anak tuh yang di sekitar rumah gitu, ada keponakan juga, ada orang-orang kontrakan di kampungnya bun. Kita misalnya kalau malam Jumat itu ada permen, kita beli permen, bagi sarang tiga, itu mereka bahagia gitu pun. Karena memang kalau nggak begitu mereka tidak, jadi ibaratnya ada semangat pun, walaupun 5 buku satu kadang ya, seperti itu. Masya Allah, tabarakallah ya, itu dari inspirasi guru-guru kami, semoga menjadi apa ya bun, saya bilang amal jariah lah buat mereka ya. Ibaratnya apa yang mereka ikhlas gitu mengajarkan kami tanpa dipungut bayaran, mereka ada henti, ada lelah gitu ya, orang-orang soleha gitu. Semoga menjadi amal jariah benar-benar yang Allah terima gitu ya bun. Jadi kayak kemarin juga waktu penyambutan ustazah itu, ya Allah orang soleh itu wangi gitu, saya bilang kan ibu ya, dingin sejuk gitu ya, bersih steril gitu, berarti itu orang berilmu. Tapi kita kadang ya bun ya, kalau saya gitu ya, aduh apa pengen ini bagus gitu, pengen dibagusin apa, misalnya kalau saya orang kampung ya, maksudnya kayak ada dapur itu ditambah atau apa gitu ya, tapi tempat sholat sendiri bun kadang ya Allah tidak. Harusnya tempat sholat itu ibaratnya kita menyambut gitu ya, kita bertemu dengan Allah yang harum yang kita punyai itu, walaupun di pribadi minyak nyong-nyong lah kalau saya di kampung ya bun ya, ya gitu kita wangi-wangiin gitu ya bun ya. Baju juga yang terbaik yang kita punyai gitu, nggak harus mahal, yang kita punya, yang kita pikir itu yang paling bagus yang kita beli. Seperti itulah ya bun ya, kadang kan orang punya kemampuan sendiri-sendiri gitu, tapi tidak melakukan itu gitu bun ya. Kadang baju dasar misal habis basuh-basuh cuci piring gitu sholat gitu ya, tempatnya juga nggak bagus, mungkin sejadahnya juga bukan soal bagus, tapi minimal bersih wangi gitu ya bun ya. Ya gitu ibaratnya kita, ya Allah senang banget sih berjumpa dengan Allah, senang banget menghadap Allah gitu ya, yang punya langit dan bumi, yang memiliki diri ini gitu ya. Ibaratnya kalau bahagia gitu, ya Allah saya itu cantik, saya itu wangi, atau misalnya laki-laki, ya Allah saya itu ganteng, saya di hadapan engkau gitu, saya mau bertemu dengan engkau, saya bahagia gitu. Maksudnya Allah pilih untuk bisa ibadah kepada Allah. Betapa banyak mungkin ya bun ya teman-teman sahabat solihah di luar sana yang mungkin tidak merasakan nikmat yang kita rasakan ya. Ya seperti semoga kita, pokoknya semua keluarga kita ya, teman-teman semua solihah dimanapun, bunda-bunda, anak-anak kita semua yang mengenal ini, pokoknya yang diistimewakan sama Allah ya. Kadang kita ngadepin orang soleh ya, bertemu orang soleh itu susah, berdesak-desakan gitu ya, tapi sama Allah kan kita sendirian, kita dipanggil sama Allah, menghadap Allah, disayang sama Allah gitu. Ya Allah, kadang kita maaf manusia saja kita kayak aduh datangnya jam sekian, kita udah datang, mungkin nginep, mungkin juga ada yang datang subuh, ada yang datang jam padahal masih lama datang gitu, tapi sampai segitunya gitu. Tapi sama Allah, Allahu Akbar gitu tuh kayak padahal Allah pilih kita mendengar gitu ya. Maksudnya kadang ya bun, kalau saya udah haru, maafin ya bunda solihah sahabat. Itu aja sih surat di bulan Zulhijjah ini tanggal 1 kalau nggak salah ya, Allah alam bisa seperti itu. Mudah-mudahan kita apa namanya katanya sih ya, amalannya tuh seperti orang apa ya, berjihad di jalan Allah. Allah alam bisa, saya juga kurang paham ya bunda, maafin takut salah sebut. Pokoknya masya Allah tabarakallah, sungguh bila kita melakukan maksudnya pahala tuh dilipat gandakan gitu, maksudnya ya, yang berlipat-lipat gitu. Ayo kita sambut, ayo kita bekerja keras bun. Saya juga lagi malas, aduh lagi lemes gitu kan, tapi pas dengar kalau nggak salah ya Ustazah Alindrus kalau nggak salah, ayo kita karena kan misalnya kayak orang haji itu, Allah alam bisa, saya juga kurang paham, saya kan awam gitu ya, dengar aja gitu. Ibaratnya orang haji sedang berlelah, kita harus berlelah juga maksudnya dalam ibadah, melakukan kayak punya amalan yang lebih gitu ya bun ya. Semoga maksudnya di saat aman kita apa namanya ya, di saat aman kita melakukan ibadah, maksudnya selagi kita sehat, selagi mampu gitu. Karena kalau udah sakit atau jangan sampai kita menyesal kelak saat kita berpulang gitu, sudah tidak bisa melakukan apapun gitu kan. Selagi kita berdaya di saat aman, mudah-mudahan Allah menolong kita di saat kita sulit, saat kita kesulitan di dunia apalagi di akhirat gitu ya bun. Dan jangan lupa kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad yang sangat mencintai kita sallallahu alaihi wasallam.
Semoga Allah ridhoi, mendapat syafaatnya di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maaf ya Bunda, jadi sedih gini. Semangat ya Bun, jangan sedih Bun. Yang mudah-mudahan ya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah di bulan yang baik, kita mulai dengan yang baik ya Bunda. Semangat terus, semangat lillah, semoga Allah ujamkan iman Islam kita hingga akhir hayat kita ya Bun. Di saat berjumpa dengan Allah dalam keadaan sebaik-baik seorang hamba ya Bun, dan bisa menyebut nama Allah dan Rasulnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin amin ya Allah Rabbal Alamin. Maaf ya Bunda, cuma cerita-cerita gini aja. Semoga saya bisa maksudnya nanti lebih baik lagi ya. Jadi saya sekarang memang baru mau belajar aja untuk memberanikan diri gitu ya Bunda. Kayak Bunda-bunda kayak teman-teman sahabat soleh semuanya itu kayak pintar berbicara ya, rapi gitu ya. Kalau saya kayak masih sangat berantakan, maafin ya Bunda-bunda, maaf lahir dan batin, dan terus semangat ibadah dunia, semangat ibadah akhirat ya. Semoga kita digolongkan orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, mendapat ampunan Allah, semoga keridhaan Allah, mendapat tidak dihinakan Allah di dunia dan di akhirat ya Bunda. Berkumpul ke surga yang wangi seperti sebagaimana kita dikumpulkan di dunia bersama orang-orang soleh. Semoga di akhirat juga kita tidak dihinakan Allah di dunia ini, dua keluarga kita, anak keturunan kita ya Bunda. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.